Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja, jamaah salat maghrib maupun salat isya yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, juga masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman dapat kita mensyukurinya dengan sebaik-baik rasa syukur. Orang-orang yang bersyukur itu insya Allah senantiasa dijanjikan oleh Allah akan semakin ditambah dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, supaya kajian kita tidak monoton, maka malam hari ini akan kita selingi dengan pembahasan tentang iman, Islam, ihsan. Pernah dengar ya? Ada iman, Islam, ihsan. Ya. Ini tidak bisa dipisah ini ya. Ya. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Ihsan. Iman, Islam, ihsan. Baru nanti ada lagi, ada ibadah, ya. Ibadah. Ada akhlak. Ini suatu rangkaian istilah-istilah dalam berislam secara kafah yang harus kita pahami ya. Keterkaitan antara istilah iman, Islam dan ihsan itu seperti apa? Kemudian keterkaitan antara iman, Islam, ihsan dan ibadah. Kemudian keterkaitan ibadah dengan akhlak. Nah, jadi iman ini sering juga disebut dengan akidah ya. Akidah. Iman. Kira-kira duluan mana ini? Iman dulu baru Islam, apa Islam dulu baru iman? Pak Iman, iman dulu baru Islam, apa Islam dulu baru iman? Iman dulu. Iman dulu. Iman dulu ya. Harus kembali kepada definisi iman. Pengertian iman, kata Rasulullah, al-imanu, ya ini definisinya, iman itu kata Rasulullah, at-tasdiqu bil qalbi,
Nah ini iman itu di sini ya. Iman itu membenarkan dengan hati ya. Apa yang harus dibenarkan dengan hati yaitu tentang ajaran yang datang dari Allah. Apa ajaran yang datang dari Allah itu adalah al-Islam. Jadi iman itu definisinya, jadi harus jelas. Definisi iman itu pertama at-tasdiqu bil qalbi. Bil qalbi. Ya. At-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati. Apa yang kita benarkan dengan hati? Informasi yang datangnya dari Allah. Lewat mana informasi yang datang dari Allah itu? Melalui kitab suci Al-Quran. Itu iman. Jadi unsurnya hati dulu ya. Kalau hati sudah meyakini tentang kebenaran segala apa yang datang dari Allah itu kita yakin bahwa betul-betul ini benar, tidak cukup sampai di situ iman itu. Selanjutnya ada lagi namanya al-iqraru bil lisan. Al-iqraru bil lisan. Al-iqraru bil lisani. Apa maksudnya ini? Berikrar dengan lisan. Berikrar itu artinya membuat pernyataan, membuat pengakuan, membuat janji. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa apa yang datang dari Allah ya, yang bernama Islam, yang sumbernya berada dalam Al-Quran, kita sudah yakin bahwa ajaran Allah itu, ajaran Islam itu benar-benar datangnya dari Allah, kita sudah yakin seperti itu dengan hati kita. Kemudian baru kita yang kedua itu al-iqrar bil lisan, menyatakan, mengaku siap untuk melaksanakan Islam, diwujudkan dalam bentuk kalimat syahadatain ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya iman dulu apa Islam dulu? Yo iman dulu, iman dulu. Karena ini ya. Iman dulu. Kalau sudah yakin sepenuh hati bahwa ini Islam ini benar-benar datangnya dari Allah, bukan dikarang-karang oleh manusia, ya. Ajaran yang datang dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril menghantarkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Kita sudah yakin seperti itu, maka orang yang yakin itu pasti dia berikrar. Berikrar itu membuat pernyataan, membuat pengakuan. Asyhadu, asyhadu, aku mengaku, gitu ya. Jadi aku bersaksi itu sebetulnya itu kurang. Aku mengaku sepenuh hati yang sedalam-dalamnya Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada yang pantas disembah, yang pantas dipatuhi dan ditaati illallah, kecuali hanya Allah. Nah, itu namanya iqrar bil lisan. Disebut syahadat. Ada dua isinya syahadat itu, pengakuan. Asyhadu alla ilaha illallah, kita mengaku, menyatakan, berjanji untuk mematuhi Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga meyakini, berjanji untuk menjadikan Muhammad itu sebagai teladan dalam segala kehidupan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan al-iqraru bil lisan. Itu iman itu begitu. Apa sudah cukup dengan dua? Enggak, masih ada lagi satu. Ya. Jadi ini unsur yang pertama. Ini unsur yang kedua, ada lagi unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga, al-amalu bil arkan. Al-amalu bil arkan. Al-amalu bil arkan
mengamalkan, melaksanakan, mengaplikasikan bil arkan tentang rukun-rukun iman tadi itu. Rukun-rukun iman ada berapa rukun iman? Ada berapa, Dek? Yo, pinter ini anak TPK ini ya. Berapa rukun iman? 5 apa 6? Tuh, 6 apa 5? 5 apa 6? 6, ini bingung ini. Soalnya sambil makan ya. 6. Sebutkan. 1, iman kepada Allah. 2 apa? Iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. Ada 25. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah, takdirnya Allah ya. Nah, ya, ini dari sini. Kalau kita sudah yakin dengan 6 rukun iman itu, sudah kita yakin, kemudian kita sudah mengaku, menyatakan dengan 2 kalimat syahadat, selanjutnya al-amalu bil arkan. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang ketiga. Ya, mengamalkan dengan 5 rukun. Yang 6 rukun itu tadi itu terkait dengan masalah keyakinan. Kalau kita sudah yakin, harus dibuktikan al-amalu bil arkan, dibuktikan dengan melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam yang usahakan. Yang 5 itu tadi. Syahadat, sholat, apalagi zakat, puasa. Gak boleh kayak gini. Ini kalau ngaji kayak gini nanti kampung malaikat kok nanti ya. Duduk yang bagus ya. Buka itu, buka tabirnya itu buka ya. Jelas ya Pak Iman ya. Jadi dan yang ini dikatakan asasul Islam. Yang ini yang rukun iman, rukun Islam itu dikatakan ibarat bangunan asasul Islam. Pondasi dasar bangunan Islam itu 11 itu. 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Itu dikatakan asasul Islam. Pondasi dasar tegaknya ajaran Islam. Kurang dari salah satunya, maka Islamnya tidak sah. Contohnya dia sholat tapi nggak kelem poso, nggak bisa. Sudah zakat, sudah puasa, punya uang, ada peluang untuk naik haji, nggak berangkat haji, nggak sempurna Islamnya. Nah itu yang dimaksud dengan al-amalu bil arkan. Ya. Al-amalu bil arkan itu membuktikan. Jadi kalau cuma iman, pengakuan dalam hati, berikrar dengan lisan dengan 2 kalimat syahadat, tapi tidak ada buktinya, tidak mengamalkan dalam kerja, ya omong kosong. Nah, sejak peraturan itu kan waktu Rasulullah di Isra Mi'raj kan, ya. Baru ada peraturan itu. Kan gitu. Enggak sebelumnya. Masih Nabi di Mekah itu sudah Islam datang itu belum ya Bu. Belum setelah Isra Mi'raj. Salat itu. Nabi sebelum Isra Mi'raj itu sudah salat. Ikut salatnya siapa Nabi sebelum Isra Mi'raj? Ngikuti cara salatnya siapa? Cara salatnya Nabiullah Ibrahim dan nabi-nabi yang datang sesudahnya. Ya. Makanya kalau kita salat itu, kalau kita tayat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa namanya Ibrahim disebut? Karena Nabi dulu itu sebelum Isra Mi'raj mengikuti tata cara sholatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikatakan sholatnya cuma 2 kali, pagi dan sore. Tapi setelah Nabi Isra Mi'raj ya lain cerinya, dibuat 5 kali. Ya, kalau kita tidak bepergian, berada di kampung, itu kita sholatnya 5 kali dalam sehari semalam. Kalau mukim, tapi kalau bepergian, sholatnya cuma 3 kali dalam sehari semalam. Paham ya? Kalau kita tinggal di kampung, mukim, nggak bepergian, sholatnya 5 waktu. Kalau kita bepergian di korting, sholatnya boleh dikerjakan 3 waktu. Loh kok iso?
Karena duhur sama asar itu bisa digabung, dijamak namanya. Maghrib sama isya bisa dijamak, digabung. Sholat subuh nggak bisa sendiri. Enak banget. Jadi kalau orang suka pergian-pergian itu enak, itu di korting terus sholatnya ya. Ada dua caranya. Bisa digabung dua sholat, bisa di korting juga. Kalau digabung namanya dijamak kok. Sholatnya dijamak. Sholat duhur dan asar dijamak. Tetap 8 rakaat berarti kalau dijamak. Jamak kok. Tapi kalau dijamak plus dikosor, wes digabung 2 waktu sholat, dikurangi lagi rakaatnya. Sholat duhur mestinya 4 rakaat, dikerjakan cuma 2 rakaat. Qomat dulu, kerjakan 2 rakaat. Habis mengucapkan salam, dikomati lagi, langsung ngerjakan sholat asar. Begitu juga isya nanti. Nah, dengan demikian kesimpulannya, kalau kita dalam berdiam di kampung, tidak pergi kemana-mana, maka kita sholat wajib yang kita kerjakan 5 waktu, Pak Gianto. Tapi kalau kita bepergian keluar, seperti ke Malang, ke Banyuwangi, atau kemana saja, itu kita diberi keringanan oleh Allah, boleh mengerjakan sholat 3 waktu. Nah, ini namanya al-amal bil arkan. Tapi ada nggak orang ngaku beriman tapi tidak sholat? Ada. Ngaku beriman disuruh ngaji kayak gini nggak mau ngaji. Ada Pak Win. Suruh ngaji nggak ngaji, itu kira-kira bener nggak itu? Orang ngaku beriman suruh belajar Al-Quran nggak mau belajar Al-Quran, ini nggak bener imannya. Ngaku beriman, punya duit, disuruh sodako, nggak mau sodako Pak Iman, ya nggak bener imannya. Maka sodako itu kalau diartikan apa itu sodako? Sodako itu artinya pembuktian iman, Pak Irja. Jadi artinya apa itu sodako? Sodako itu kalau diterjemahkan sendiri, sodako itu pembuktian iman. Orang baru dikatakan imannya benar kalau punya harta, punya kelebihan harta yang nggak perlu sugih, ya. Kemudian mau berbagi dengan orang lain. Berimpak. Impak yang paling besar nilainya itu adalah impak kebutuhan rumah tangga sehari-hari itu, bayar listrik, beli sayur, beli ini itu untuk dimakan keluarga, itu paling besar nilainya. Tapi ada nggak yang lebih besar lagi nilainya daripada impak kebutuhan keluarga? Ada, impak fisabilillah, berimpak bersedekah di jalan Allah. Contohnya masukkan uang ke masjid, ke musola, ke pesantren-pesantren, itu menjadi amal jariah namanya. Karena kalau dibuat bangun masjid, dibuat kegiatan itu, selama masjid itu digunakan terus, nanti kita mati, pahalanya ngalir selama-lamanya. Gak ada berhentinya. Seandainya kita kaya, Pak Ododo ini, seandainya punya rumah, nggak usah 10 lah, 3 saja. Kita punya 3 rumah. Sebaiknya 1 itu diwakafkan saja ya, menjadi harta kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Jangan dipakai di dunia semua tuh untuk apa tuh, nanti kita mati, nanti dibagi-bagi anak kita juga belum tentu kita juga mendapat manfaat. Seandainya Pak Iman, seandainya punya rumah, umpamanya saya kaya, masjid, jalan, bikin sumur, iya ya, dikasih tanahnya untuk dibuat jalan, dibuat sumur, dimanfaatkan untuk apa saja lah kegiatan itu. Itu namanya amal jariah. Jariah itu artinya mengalir kayak air di sungai, nggak ada putusnya. Nah, itu yang paling tinggi nilainya itu ya. Nah itu. Nah, ini namanya al-amal bil arkan. Jadi iman dulu baru Islam. Kalau sudah bersyahadat, orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku menyatakan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi, disembah, dipatuhi, ditaati selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah yang harus kita teladani segala perilakunya. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka dikatakan orang itu sudah muslim. Muslim. Tapi belum tentu mukmin. Nah, gitulah ya. Sudah muslim tapi belum tentu beriman. Atau kalau beriman belum tentu sempurna keimanannya. Maka kalau orang sudah muslim, ya, kalau orang sudah muslim, saya hapus ini ya. Tadinya orang Nasrani, tadinya orang Hindu.
Dia berikrar menyatakan dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa itu namanya sudah muslim. Ibarat mau masuk rumah itu sudah dalam pagar, tapi belum masuk ke ruang tamu. Jadi muslim. Kalau sudah bersyahadat itu namanya sudah muslim. Muslim itu artinya sudah siap untuk pasrah, patuh, taat kepada Allah. Sudah siap. Itu namanya muslim, itu sudah siap. Sudah terdaftar. Ini sudah terdaftar ya. Tapi perjalanannya masih macam-macam. Ada muslim tapi masih fasik. Ya. Muslim tapi fasik. Ada muslim, ya, ada muslim tapi munafik. Ada muslim, fasik, munafik, apalagi nih? Tapi musyrik. Nah, ini istilah Islam ini orang Islam semua ini. Musyrik. Islam fasik, Islam munafik, Islam musyrik. Ada lagi Islam tapi zalim. Zalim. Zalim itu artinya hatinya peteng. Hatinya peteng. Apa yang disebut dengan fasik? Fasik itu dia muslim tapi suka melanggar aturan Allah. Itu namanya fasik. Suka tidak taat. Contohnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Itu namanya muslim itu, bukan kafir. Karena tadi sudah bersyahadat ya. Cuman kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Atau sholat tapi sholatnya di rumah terus, nggak mau berjamaah. Berjamaah itu kan hukumnya ada mengatakan wajib ya. Sholat tapi sholat di rumah, muslim fasik. Fasik itu artinya suka melanggar, suka keluar dari taat itu ya. Kira-kira kita keislaman kita ini apa kita masih sering fasik apa enggak Pak Iman? Jawab Pak Iman. Belum ada contohnya Pak. Rasulullah selama hidupnya di umur segitu itu tiap sholat pasti jamaah. Hanya satu kali aja diimami oleh Abu Bakar siapa itu sakit itu. Iya. Jadi selamanya tuh jamaah itu. Iya. Nabi selama hidupnya nggak pernah tidak sholat jamaah. Kita ngaku umat Nabi nggak mau sholat jamaah. Fasik. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan, nggak taat, nggak patuh. Punya uang, punya rezeki. Mestinya kalau punya rezeki nggak usah sampai dimintai gitu loh, nggak usah kita datang sampai meminta, yuk Pak Iman itu, Pak saya dapat rezeki nih mau tolong dianukan, mestinya begitu. Tapi kita kadang-kadang punya rezeki didatangi diminta sumbangan masih nggak mau juga memberi ya. Muslim apa namanya kayak gini? Fasik. Jadi ono muslim tapi medit itu fasik Pak Haji. Makanya jangan medit. Ini muslim tapi medit itu namanya muslim fasik. Nah ini ada ya Pak Heri ya. Ngaku muslim itu tapi kadang nyumbang untuk kegiatan kebaikan apa itu, waduh bulat. Kalaupun ngasih itu kayak terpaksa gitu loh ya. Ada ya orang kayak gini. Ada ya Pak ya. Ada, tapi nggak dicari lontar. Ya, muslim fasik. Ini yang banyak ini. Kalau kita jujur barangkali saya masih kadang-kadang sih kalau kita jujur. Kadang-kadang sih melanggar. Contohnya ibu-ibu itu kalau keluar rumah mestinya tutup aurat. Ya Bu ya, halo ibu-ibu. Kalau keluar rumah mestinya tutup aurat. Ini enggak ke pasar, pulang pergi ke pasar itu pakai rok pendek ya. Fasik. Besok di akhirat suaminya termasuk kena pertanyaan malaikat juga kalau biarkan istrinya kayak gitu. Maka hati-hati. Punya anak gadis perempuan nggak mau tutup aurat, fasik itu. Bukan kafir, fasik. Fasik itu bahasa lain fasik itu adalah maksiat. Ini sinonim, maksiat.
Maksiat itu artinya durhaka. Durhaka kepada siapa? Durhaka kepada Allah. Orang disuruh taat kok nggak taat, fasik namanya. Iya, wes ngaku aja daripada hubungan putus. Masih sering kita fasik. Kalau bohong, masuk mana itu? Masuk di sini. Orang yang suka bohong ini masuk di nomor 2 nih. Muslim tapi munafik. Munafik ciri-cirinya itu kalau berbicara wakem bujue daripada benarnya, banyak bohongnya daripada berkata jujur. Ada nggak Pak Widodo orang kayak gini nih? Iya. Kalau berjanji nggak pernah ditepati. Munafik itu kata Nabi. Hati-hati. Kalau bertengkar sampai menteng-menteng lehernya nggak mau kalah, padahal argumennya sudah lemah dia enggak. Ya, pokoknya apa? Oh, kamu salah kok menteng-menteng itu. Orang munafik itu. Kalau ada orang berdebat itu berdialog nggak mau walaupun argumennya sudah masih ngaku benar dia ya. Itu namanya ciri-ciri orang munafik. Banyak hati-hati. Termasuk naik sholat aras-arasan. Nah itu Quran itu namanya. Sholat kok nggak semangat, mau jumpa dengan Allah kok nggak semangat gitu loh gini ya. Itu ciri-ciri orang munafik gitu. Sholat kok ngantuk, angop ya. Ngikuti kegiatan Islam apa Pak Iman? Ngikuti kegiatan Islam sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa uang untuk kepentingan Islam. Gimana bisa masuk surga kok sisa-sisa? Ada nggak orang kayak gini? Sisa-sisa tenaga, sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur, sisa-sisa uang. Tapi nek ditakoi sampean mau masuk surga Pak Iman? Enggak, duluan apa belakangan? Ya duluan Pak. Tapi beribadahnya serba sisa-sisa. Nggak bisa. Karena itu masih termasuk di sini nih. Munafik. Munafik itu definisinya itu apa namanya ya? Kalau di Quran dikatakan yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Itu ciri-cirinya orang munafik. Ya. Apa yang keluar dari bibirnya berbeda dengan ada yang di hati. Hatinya ngomong A tapi bibirnya ngomong B. Nah, itu namanya munafik. Pagi sore. Pagi lain ngomongnya, siang lain ngomongnya, sore lain ngomongnya. Ini repot kayak gini, gak bisa dipercaya. Ya, plin pelang atau pelan pling. Pagi delay, sore lah ya itu. Ini, ya. Kalau dikasih amanah dia berkhianat. Wah ini sekarang yang banyak ini ya. Hati-hati kalau jadi pejabat ini, dikasih amanah berkhianat. Pagar makan tanah. Apa itu Pak udah maksudnya? Kok ono pagar makan tanaman itu maksudnya apa? Ya mestinya harus menjaga, malah dia yang garap. Disuruh jaga duitnya negara, malah dia yang korupsi. Nah itu bagaimana ini udah munafik ini, paling banyak ini sudah ini. Dan ini muslim semua ini. Ini pasti muslim, bukan orang kafir ini orang muslim. Tapi ini muslimnya rusak. Muslim yang rusak ini namanya, bermaksiat ini, banyak maksiat. Maka besok kalau mati ada harapan masuk surga, cuman mampir dulu dicuci di dalam neraka. Kalau tidak tobat, tapi kalau sudah betul-betul sudah mati bersih itu insya Allah enggak. Maka hati-hati nih. Sudah bersahadat, syahadu an la ilaha, sudah bersahadat tadi disaksikan orang banyak ya. Tapi dalam perjalanannya gitu masih suka melanggar. Perintah Allah diabaikan, larangan-larangan Allah dilanggar. Ono saya ngomong saya ngombe, gak apa-apa nek sedikit agak cuma nyoba-nyoba. Tapi itu minuman haram. Kira-kira dosa apa enggak itu ya? Sedikit kok Pak Widodo ngunyah, cuma 1 sendok gitu loh ya. Oh, namanya haram sedikit banyaknya sampai mawon. Nyoba-nyoba. Nanti naik ketagihan diulangi lagi. Nah, ini. Ada nggak muslim tapi suka ngombe?
ngombe minuman keras, maksud saya bukan ngombe air, ya. Ada. Sampai sekarang masih ada. Di mana itu? Itu kalau minum pakai jonggangan begini. Masya Allah. Paham ya? Nah, ini muslim ya. Ada lagi muslim tapi musyrik. Musyrik itu artinya mempersekutukan Allah dan mempersekutukan aturan Allah. Jadi musyrik itu Pak Min artinya mempersekutukan Allah, Allah dibuatkan tandingan, aturannya juga dipersekutukan. Contohnya dalam berekonomi. Ya, kalau kita berekonomi kan itu wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu Quran itu. Allah menghalalkan perdagangan, berjual beli, mau untuk berapa halal. Tapi yang diharamkan oleh Allah berekonomi dengan riba. Riba itu nek ngutangin duit, nek jual itu ada dua harganya. Ini kalau dibayar cash di kontan harganya 1 juta. Tapi nek ngutang jadi 1.500.000. Nah, itu yang 500-nya itu namanya mempersekutukan Allah, menandingi aturan Allah. Gak bisa masuk surga kalau nggak tobat. Sama halnya itu mencuri timbangan dan lain-lain. Iya. Penyakitnya pedagang itu. Ya kan melanggar, kan fasik itu. Pak Iman beli gulanya berapa Pak? 5 kilo. Nah, waktu ditimbang nakalan, timbangannya yang kayak gini diganjel. Setelah sampai di rumah kita tes, astagfirullahaladzim, cuma 4,5 kilo, berarti nyolong 0,5 kilogram. Pedagang yang seperti ini nggak bisa masuk surga. Ngapusi, curang. Perlakuan curang itu paling banyak dilakukan oleh para pedagang. Iya ya. Curang. Yang kedua, para pendukung politisi itu paling banyak yang curang itu. Nanti naik coblosan di TPS itu, suara dilipat gandakan nggak gini. Wah, itu paling banyak karena menggunakan money politik. Hati-hati. Siapa besok yang bertugas jadi TPS, hati-hati. Banyak loh Pak Heri curang. Karena kan ini Pak Heri dukung Pak Hayi nanti sampai gini dia curang dia ya. Oh, nggak bisa masuk surga besok kayak gitu. Ya termasuk itu kan ada maunya. Kenapa kok ngasih seragam kalau mau dekat coblosan, kok nggak dari dulu? Tapi ini jangan diperdengarkan ke anggota DPR, nanti kita nggak dibantu. Ini cuma di sini aja ya. Ini kita ngomong siapa tahu kita gitu loh curang. Kalau jualan barang yang cacat itu diomongkan cacat itu. Iya. Barangnya cacat. Tempo hari saya di Manuan Lori kulo ya, orang jual buah itu loh ya. Beli saya ada acara di rumah, beli apa namanya itu? Salak. Bagus, pas anjir ini Mas pinter Mas dan ditaruh yang di atas baik-baik, di bawahnya itu busuk semua. Ya Allah. Ngono kok mau masuk surga? Ya gak iso ngapusi. Ini masuk semua itu. Dia masuk fasik, masuk munafik, masuk musyrik juga, masuk dolim juga. Jadi musyrik ini bukan hanya berkaitan dengan akidah Pak Win. Bukan kalau datang ke kuburan minta-minta kembah dukun, minta-minta apa, minta dianukan, bukan cuman ini. Termasuk dalam berekonomi dan dalam berpolitik dan sebagainya. Kalau aturan-aturan Allah kita buatkan tandingan, itu nama juga musyrik juga. Mempersekutukan Allah dalam hal hukum, dalam hal perekonomian, dalam hal kehidupan sosial. Musyrik juga. Jadi musyrik ini jangkauannya luas. Dan ini yang dikatakan musyrik itu bukan orang kafir Pak Iman, orang Islam. Selanjutnya muslim tapi zolim. Apa zolim ini? Zolim itu lawan kata dari adil. Jadi kalau orang tidak adil Pak Heri berarti itu dia zolim. Kalau zolim berarti tidak adil. Contohnya, saya pemimpin, tapi rakyat saya perlakukan berbeda. Kalau orang yang banyak duit, saya kalau ada urusannya saya dahulukan. Kalau orang yang kere-kere, disimpan gini gak diurus dia. Nah, itu dolim itu. Zolim. Ya. Adil itu
menempatkan sesuatu sesuai dengan semestinya, itu namanya adil. Soalnya dolim itu tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, semestinya, itu namanya dolim. Dolim itu ya nggak adil. Maka arti sebetulnya dolim itu peteng. Ya, dolim itu peteng. Maka orang yang suka berbuat dolim itu sebetulnya hati dan pikirannya peteng itu. Maka besok kalau mati juga kuburannya peteng sampai di dalam neraka, nanti peteng terus dia. Ya, karena dia suka berbuat dolim. Dan ini semua ini kadang-kadang orang Islam. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi ya ini ya tadi ini. Iman yang benar itu tadi, iman yang benar harus diyakini sepenuh hati. Kalau kita sudah yakin sepenuh hati, lalu kita berikrar, berjanji, membuat pernyataan, membuat pengakuan bahwa satu-satunya Tuhan yang harus kita patuhi, yang harus kita hanyalah Allah. Satu-satunya figur manusia yang perlu kita contoh hanya Nabi Muhammad. Syahadatain namanya. Tidak cukup sampai di sini, tetapi yang ketiga harus dibuktikan dengan tindakan sehari-hari. Tindakan sehari-hari kita sudah muslim itu kadang-kadang ini Pak Iman yang menjadi persoalan. Kita dalam mengamalkan Islam ini godaannya di sini. Yang 4 ini. Godaannya di sini. Nah, maka caranya, bagaimana caranya kita supaya tidak muslim tapi fasik, muslim tapi munafik, muslim tapi musyrik, muslim tapi dolim, bagaimana caranya? Maka kita perlu ibadah. Ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Kira-kira ada nggak orang beribadah ibadahnya nggak benar? Pak Win, ada ya Pak Win? Orang beribadah tapi ibadahnya nggak benar, ada nggak? Maka kalau orang beribadah ibadahnya nggak benar, maka keislamannya tidak akan pernah baik. Keislamannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah itu apa sih Pak Heri? Ibadah artinya apa ibadah? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya ya. Bisa juga. Ibadah Pak Widodo, ibadah. Apa itu ibadah? Sederhana sebetulnya bahasanya, mungkin ya, tapi itu juga bisa. Ibadah itu menerapkan aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari, apapun profesi kita. Kan profesi orang, ada guru, ada karyawan, ada pegawai, ada petani, ada nelayan, ada tukang, ada pedagang, kan macam-macam. Semua apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti di Quran itu sudah ada aturannya. Di Quran sudah ada aturannya, di hadis ada di aturannya. Maka semua aturan Allah yang ada di Quran maupun yang dicontohkan Rasulullah, kalau kita menerapkan dalam kedua syariat itu, maka semuanya bernilai ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat Pak, jangan sholat, puasa, bukan. Ibadah itu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari bernilai ibadah. Asalkan mengikuti aturan Allah. Contohnya dalam makan, ada nggak aturan Allah dalam makan? Apa aturan Allah dalam makan apa? Duduk. Kalau berdiri, setan melanggar. Sebelum makan, apa yang dilakukan? Basmalah, syukur-syukur ditambah dengan doa. Setelah selesai makan, ya alhamdulillah. Begitu aturannya. Tidur. Dalam tidur ada nggak aturan Allah? Ada. Sebelum tidur berwudu dulu. Ya. Baca surat Al-Ikhlas pentelu, Al-Falaq pentelu, An-Nas pentelu, ayat kursi pentelu. Itu baca itu. Itu dicontohkan Rasul. Dalam berjalan, dalam bekerja, dalam semua pekerjaan. Sampai bikin anak Pak Iman itu ada aturannya gitu ya. Jadi semua pekerjaan dalam 24 jam, itu Pak Widodo, kita 24 jam, apa saja yang kita lakukan, asalkan aturan Allah diterapkan di situ, maka semuanya bernilai ibadah. Nggak ada yang tidak lepas ibadah. Ada duri di jalan terus kita menyingkirkan daripada kena orang lain, itu kan sama halnya Pak ibadah juga. Ibadah. Selemah-lemah iman ibadah. Ibadah.
Sampean ada kucing di rumah. Kucing itu makhluk yang paling dekat dengan manusia. Ada kucing di rumah. Sampean kasih makan, ibadah enggak? Ibadah. Dari mana dasarnya? Kata Allah, sayangi makhluk Allah yang di bumi. Kucing itu terlalu dekat dengan kita. Jangan dipentungin kucing itu. Ah? Ya jangan tahu apa dia. Percuma sampean sakiti kucing yang enggak punya akal. Ya jangan dipukul, gak kapok kok dipukul, nggak bisa. Ya. Sayang itu. Kata Nabi, siapa yang menyayangi makhluk Allah yang di bumi termasuk kucing, ya, maka semua makhluk Allah yang di langit, makhluk Allah di langit malaikat akan sayang kepadanya. Lah, nek kucing saja nggak boleh kita sakiti, apalagi terhadap sesama manusia gitu loh, ya. Oh memang harus dibunuh. Nah, katanya Nabi ada 4 binatang wajib dibunuh, dan kalau dibunuh dapat pahala baik ketika dalam keadaan tahallul maupun dalam keadaan ihram. Orang kalau ihram Pak sedang menunaikan haji dan umroh, kita dalam prosesi melaksanakan haji niat ihram dilarang membunuh binatang. Kalau membunuh binatang itu melanggar aturan haji. Ya, tapi kata Nabi kalau ketemu dengan 4 binatang itu wajib dibunuh walaupun dalam keadaan ihram Pak Oto. Padahal orang ihram itu nggak boleh mateni binatang. Apa itu? Pertama ular, pateni karena membahayakan. Tikus membahayakan, pateni. Ya termasuk jenisnya, sejenis ular membahayakan. Anjing gila, pateni. Pokoknya yang mengganggu. Kecoa mengganggu lah, kecoa. Ya pateni. Tapi yang 4 itu, yang keempat apa tadi? Jadi ular, anjing gila, tikus, apa yang satu ya? Burung gagak. Saya baru tahu selama hidup burung gagak itu ketika saya ke Singapura. Di Singapura itu Pak, ya nggak tahu apa jeleknya burung gagak itu. Suaranya nggak enak, kemudian kotorannya itu loh Pak. Ya. Ya, burung gagak itu wajib dibunuh. Iya. Karena burung gagak juga sering suaranya itu diyakini dengan orang kalau bunyi nanti akan ada begini-begini, bisa orang membuat jadi sirik, jadi maka perintahkan dibunuh. Burung gagak. Tapi itu jadi contoh juga itu. Beda apa itu burung-burungan yang memberi contoh ya burung gagak itu lagi. Iya. Ya itu mungkin nggak tahu apa kejelekannya itu kalau dalam hadis itu diperintahkan dibunuh itu ya. Iya. Nah. Kalau ular kan jelas ya. Ular itu nek nyopot kan berbisa ular itu. Tikus ya juga enggak. Ya. Pintu saya jati gitu loh. Pintu saya habis dikerogotin sama tikus itu. Ya termasuk. Pokoknya nek ada binatang yang kira-kira merugikan manusia itu ya dibunuh. Tapi ketika membunuh pun ada aturannya. Katanya Nabi kalau membunuh binatang Pak Iman jangan pakai api, jangan pakai air panas. Mentang-mentang tikus dibunuh-bunuh sampean tangkap tikus baru disiram dengan air mendidih, gak boleh, dilarang, melanggar juga itu. Atau dibakar api, jangan. Semut di dalam pembayaran itu aja kalau dikasih minyak kalian kan mati semua. Ya, jadi iya. Jadi itulah Islam. Jadi tadi kita ibadah. Apa itu ibadah? Ya tadi kembali. Ibadah itu Pak Hir ya, menerapkan semua aturan Allah di dalam kehidupan sehari-hari 24 jam berarti dalam hal bekerja, berjalan, duduk, berdiri, tiduran, apa saja itu pasti ada aturan Allah di situ. Kalau setiap apa yang kita lakukan dalam 24 jam semua aturan Allah dengan mencontoh Rasul diterapkan, seluruh yang kita lakukan bernilai ibadah. Cuman ibadah itu ada rajanya Pak Heri. Rajanya ibadah walaupun ibadah-ibadah yang lain aturan Allah diterapkan semua dalam kehidupan, tapi kalau sholat ditinggal maka nggak ada maknanya ibadah-ibadah yang lain. Maka sholat itu rajanya ibadah. Waktu diterima saja bukan di bumi, Nabi nerimanya ajaran sholat.
Nabi menerima ajaran 2 kalimat syahadat, Nabi di planet bumi. Menerima ajaran puasa, Nabi di planet bumi. Menerima ajaran zakat di planet bumi. Menerima ajaran haji di planet bumi. Ketika sholat 5 waktu, Allah akan serah terima dengan Rasul manusia pilihannya, ternyata tidak di bumi diterimakan. Dipanggil, Rasulullah itu meluncur, diapit oleh 2 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Makil, sampai di hadapan Allah, sampai malaikat Jibril sudah minta ampun, Sidratul Muntaha namanya. Muhammad, sampai di sini saja, aku bisa menemani sampean. Kalau aku sampai tembus menghadap Allah, tubuhku tidak dipersiapkan. Maka dengan kodrat, dengan izin Allah, Nabi Muhammad meluncur tanpa ditemani lagi oleh malaikat Jibril ini. Karena yang punya kemauan Isra Mi'raj itu Allah, bukan kemauannya Nabi. Setelah sampai di hadapan Allah, Nabi langsung duduk kayak gini Pak Win. Ibarat sampai itu Allah, langsung Nabi ngomong, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa dialog ini, betul ya. Jadi artinya at-tahiyatu segala kehormatan, at-thayyibatu segala kebaikan, at-tahiyatu segala keberkahan, lillah semuanya hanya teruntuk kepadamu ya Allah, hanya karena engkau ya Allah. Terus Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ya, keselamatan dan rahmat Allah tercurah hanya kepadamu Muhammad. Nabi ngomong, jangan ya Allah, aku nggak mau, aku selamat sendiri. Kepingin sama Pak Iman, Pak Widodo selamat semua. Maka ditambah dengan kalimat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Langsung di hadapan Allah tuh Nabi serah terima ajaran sholat. Maka ajaran sholat itu ajaran yang paling tinggi, disebut rajanya segala ibadah. Maka Nabi mengatakan, nek sholatnya sudah beres, ya, sholatnya sudah sempurna, sholatnya sudah baik, seluruh amal ibadah-ibadah yang lain akan diterima, disempurnakan, kata Nabi. Tapi awas, nek sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak beres, banyak salah, banyak yang kurang. Akibatnya sholatnya tertolak, kata Nabi. Seluruh amal ibadah yang lain yang dikerjakan tertolak semuanya. Jadi kuncinya itu ada pada sholat. Ya, sampai di sini pas ya waktunya, memang sudah mau tutup. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Sudah sana Pak, sudah sana belum. Ada pertanyaan Pak Eri? Cukup ya, ya nanti dilanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya iman, iman, Islam, ibadah. Iman, Islam, ibadah. Penyakitnya orang kalau menjadi Islam ini tadi, fasik, munafik, musyrik, maka kita hindari ini. Hindari sejauh-jauhnya. Karena ini yang merusak keimanan dan keislaman kita ini nih. Fasik, munafik, musyrik, zalim ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat dan perbuatan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah Isya sudah sampai, maka bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita sekalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari, yang kita kaji pada malam ini. Semoga Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar, segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya dan mendapatkan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.